Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita share info bahwa STS di bulan April ini, karena STS April ini cuman sedikit ya guys ya, karena kita ada libur panjang saat lebaran. Nah makanya untuk STS April itu akan digabung ke STS Mei. Ya jadi kapan lagi teman-teman kalau gabung STS April akan dapat STS Mei. Jadi STS ini adalah April dan Mei teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya gabung ke STS April walaupun tengah-tengah ya, teman-teman akan dapat full bulan Mei. Seperti itu guys ya. Jadi jangan sampai kelewat untuk dapetin bonusnya di STS April Mei, yaitu perkiraan dividen saham di bursa 2025 dan rumus saham uptrend. Rumus saham uptrend akan kita berikan lewat chat ya guys. Jadi istilahnya jangan sampai kelewat teman-teman. Dapat 1,5 bulan karena memang April ini liburnya agak panjang, jadi ya kita kasih 1,5 bulan kayak gitu guys ya. April dan Mei. Langsung chat saya aja kalau teman-teman pengen join untuk STS April Mei. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 25 teman-teman ya. Jadi ini bentar lagi April habis guys ya. Jadi bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi Mei, ini udah last minute ya. Kita akan close tanggal 30, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman ya untuk STS Mei. Teman-teman akan dapat 2 bonus tentunya, yaitu rumus saham uptrend dan data-data dividen, data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 sampai akhir tahun teman-teman. Nah kita akan lihat untuk STS rekomendasi hari ini ya, cuan di saham apa aja. Kalau kita lihat dari marketnya memang hari ini sempat naik ya, sempat hijau, terus tapi closingnya ketarik ke bawah guys, atau merah teman-teman. Nah ini kalau kita lihat ada gap ya di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya memang besok koreksi ya mungkin koreksinya sampai ke 6543 lah. Nutup gapnya dulu di sini teman-teman ya. Atau mau gap ini yang ditutup terlalu jauh. Jadi kalau mau ke gap ini harus ada crash lagi ya. Saya kira Indonesia aman ya. Untuk Trump juga kayaknya masih ada waktu 90 hari lagi ya buat tarifnya kan ditunda 90 hari gitu ya, masih aman, harusnya sih nggak akan ke sini. Nah, mungkin kalau nanti tarif Trump itu diberlakukan ya kan. Ini kan masih ada waktu 90 hari ya untuk tarif Trump ya. Tarif ekspor Trump gitu ya. Kalau diberlakukan mungkin aja bisa balik ke sini lagi mungkin ya. Jadi teman-teman ya harus hati-hati, dikasih waktu 90 hari. Nanti kalau diberlakukan benar ya mungkin akan jadi kayak seperti tanggal 18 teman-teman ya, harus hati-hati guys. Tapi masih lama guys, masih 90 hari lagi. Nah kita lihat di sini hari ini untuk IHSG, untuk STS ya, STS hari ini teman-teman ya, kita dapat profit di saham seger ya, Ases TP Swing 2. Nah Elite cuan ya, Esa cuan, di sini kita jual modal Simina guys, karena agak lemot ya. Terus Fore cuan, Alfamart cuan, Cepin dan BMRI TP Swing 1 guys. Nah cuannya berapa? Nah kita udah tes di sini tuh. Nah Cepin dapat segini. Terus Cinema dapat segini guys, 11%. Terus Alfamart 2,5%. Tapi tadi sempat nyentuh ke 4% guys ya Alfamart saya guys ya. Terus Bank Mandiri itu hampir 5% ya. Fore cuan segini, Esa cuan segini kayak gitu guys. Lumayan ya. Hell cuan segini. Ya, lumayan teman-teman ya untuk ini INKP TP Swing 2 ya 8%. Si Cepin ya hampir 5% teman-teman, TP Swing 1 seperti itu guys ya. Ini tanggal 24 selesai ya. Oke, seperti itu guys ya, lumayan cuannya hari ini teman-teman. Belum ada yang CL untuk hari ini, yang ada baru jual modal guys ya. Semoga aja nggak ada yang CL ya sampai akhir bulan April nanti. Oke ya, kita akan bahas tentunya saham guys ya, buat besok guys ya, semoga aja besok walaupun marketnya merah tapi nggak terlalu dalam lah ya, merah-merah wajar kayak sekarang. Dan sekarang ini merah-merah wajar guys ya, kayak gini ini merah wajar ya. Kalau yang merah nggak wajar tuh 5% lebih, nah nggak wajar. Oke, yang pertama Antam dulu guys. Antam, nah menarik ya, Antam ini sempet ini ya, emasnya ya, emas Antam ya, emas dunia itu sempat drop ya guys ya, sempat ya di sini harga emas dunia ya, oke ya, naik lagi ya, hari ini naik lagi seperti itu guys ya. Kemarin sempat turun 2,5% lebih kemarin, dimana nih kita lihat candlenya dulu guys, karena kalau kita kalau teman-teman itu ingin trading ya, teman-teman ingin trading
saham komoditas, teman-teman harus wajib selalu update harga komoditasnya ya. Kalau emas, kalau misalnya Antam ya teman-teman update harga emas batangan Antam, emas Antam seperti ini emas dunia ya, harga emas dunia. Kalau teman-teman trading saham batu bara ya batu bara, nikel ya nikel. Seperti itu guys ya. Jadi istilahnya harus selalu update ya. Kalau teman-teman trading di saham komoditas, update harga komoditasnya. Dan hari ini kita lihat ini mulai naik ya guys. Tuh. Nah, mulai naik untuk emas sempat turun, drop guys. Ini sempat tertingginya di 35 ya, 3.500. Nah, terus drop sampai 3.200 nih. Drop lumayan nih, 2,5 atau 3% di sini teman-teman. Nah, terus ini rebound lagi. Nah, rebound ya. Jadi istilahnya ini yang membuat Antam ini rebound lagi seperti itu guys. Nah, kita lihat dari hari ini ya, Antam naik 4%. Di sini kita lihat asingnya ngeborong guys. Lihat ya. Asingnya ngeborong 185 miliar. Banyak banget. Di sini yang ngeborong siapa tuh? ZP, BK, AK. Nah, ini masih ngeborong. Nah, kita lihat dari tanggal 1 memang asingnya terus ngeborong sampai 1 triliun, guys. Nah, efek mereka segini dan mereka belum jualan malah beli lagi. Mungkin mereka berharap ya ini Antam ini bisa lebih tinggi lagi ya. Karena mereka akum dari berapa tuh? Mereka akum dari harga 1.900. Ya, mereka akum dari harga 1.900-an di sini, teman-teman. Nah, AVG mereka tuh di sini, guys. AVG asing ya. Nah, AVG asing di sekitaran ini, teman-teman. Dan mereka hari ini masih beli lagi. Berarti mereka punya harapan mungkin ya. Si asing ini punya harapan lebih tinggi, kayak gitu ya. Karena sebenarnya mereka udah untung tapi belum jualan. Dan mereka malah nambah muatan ya. Mungkin mereka berharap ke sini, guys. Mungkin ya guys ya. Nah, tapi ini menarik lah buat besok teman-teman buat di trading lah. Minimal bisa ke 2.200 lebih lah untuk besok sih saham Antam guys ya. Semoga aja guys. Oke, lanjut ya saham yang berikutnya yaitu saham dari Campina guys. Lihat Campina guys. Nah, ini Campina es krim teman-teman. Saya nggak suka es krim ya. Saya dari kecil emang nggak suka es krim ya, jadi nggak tahu, saya nggak suka. Terlalu manis itu saya nggak suka guys, makanan terlalu manis ya. Nah, di sini rebound guys, ini sempat turun drop ya. Campina nih guys, ini sini teman-teman. Lumayan turun dari harga 400 ya. 400 turun ke 130. Lumayan dalam turunnya teman. Nah, di sini udah mulai rebound lagi. Memang profitnya turun ya untuk si Campina guys. Jadi 97 miliar. Tapi kalau kita lihat di tahun 2020 ya, profitnya cuma 44, harganya masih 300 nih. Apakah orang-orang mulai meninggalkan Campina? Ya, mulai nggak suka makan es krim. Tapi kalau kita lihat dari revenue-nya guys, lihat tuh. Penjualannya naik sebenarnya. Ini banyak kasus ya di perusahaan di Indonesia gitu ya. Revenue itu omset ya. Omsetnya naik, tapi net profitnya malah turun. Nah, kemungkinan sih ya dari pajak segala macam itu guys ya, yang mungkin berat. Dari pajak, dari ormas mungkin ya, minta duit gitu. Yang membuat profitnya itu netnya itu turun. Padahal penjualannya naik. Banyak kasus seperti ini guys ya, di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya. Semoga aja kalau alasannya itu karena ormas ya, segera diberesin kayak gitu guys. Oke, Campina di sini ada YU, KK, YP nih masuk teman-teman di 197, 196. Jadi saya yakin besok masih bisa oke lah untuk si Campina. Nah, targetnya ke sini guys, tuh ya, sekitar 204 lah untuk si Campina besok ya. Semoga aja bisa lebih teman-teman. Oke, lanjut saham yang ketiga yaitu saham dari MDKA guys. Nah, ini juga emas teman-teman. Mungkin alternatifnya Antam ya kalau ini guys. Mungkin kalau teman-teman nggak suka saham Antam, mungkin MDKA ini bisa jadi alternatif. Tapi ya harusnya sih suka Antam ya, karena kalau MDKA ini mak rugi guys. Antam profitnya naik, ini MDKA mak rugi. Jadi ya mungkin lebih suka Antam sih seharusnya. Nah, kita lihat di sini untuk MDKA ini kayak bullish harami sama kayak si Antam. Dan ini juga dapat sentimen positif dari kenaikan harga emas karena MDKA ini juga emas ya. Dia itu emas dan perak. Nah, untuk MDKA teman-teman.
Nah, atau mungkin peraknya juga naik juga pengaruh juga, ini juga naik lumayan tinggi untuk MDKA teman-teman. Dan asingnya masuk ya walaupun tipis 1,9 miliar. Kalau Antam tadi 100 miliar lebih ya, ini cuma 1 miliar doang. Si AK di sini teman-teman yang masuk sama YP ya. Nah, teman-teman MDKA bisa ambil 1610 ya untuk TP-nya gimana nih guys ya. Nah, mungkin ke sini lagi lah ke garis ungu sekitar 1655 lah. Atau lebih mungkin 1655 sampai 1700 maybe ya. Semoga aja bisa guys ya untuk si MDKA. Oke guys, kita lanjut part 2 teman-teman ya.